Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. pada pagi hari ini sakit ngobrol-ngobrol kali Yai Fauzan ya dari Pangandaran ya. Pangandaran ya, Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah eh tahun pinten Yai pas jadi ketua Tanfidnya Yai? 2015 sampai 2020. Oh. Periode pertama setelah Periode pertama. Kabupaten Pangandaran mekar, ya, Nggih. jadi kabupaten gitu udah Nggih. mekar dari Ciamis, kemudian kepengurusan PCNU yang pertama berarti. Nggih. Masya Allah. Itulah indahnya silaturahmi. Iya, Alhamdulillah iya. pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan ya. Alhamdulillah. Dalam kegiatan pelantikan ya. Iya. Pengurus wilayah MP3I Iya, Jawa Barat betul, ya betul, sama betul. Halakoh ya. Halakoh bangsa. Masya Allah. Kira-kira ya konsep apa yang mungkin bisa Yai berikan kepada mungkin kami juga sebagai warga Nahdien untuk memajukan NU ke depan gitu loh ya. Monggo ya kira-kira. Yang pertama kita harus yakin ya dengan keberkahan NU itu sendiri. Betul ya, betul. Hadratus Syekh itu kan menyampaikan Nahdlatul Ulama hiya jam'iyatul ulama ilmu barokah. Wa man tabi'ahum gitu. Bahwa NU itu didirikan oleh ulama-ulama yang mendapatkan barokah. Kemudian dan orang-orang yang mengikutinya gitu. Artinya di NU itu bukan hanya santri kiai masuk NU, yang pedagang latar belakang nggak santri akhirnya nggak masuk, itu keliru itu. Di situ ada kalimat wa man tabi'ahum. Nah, yakinkan bahwa NU itu berkah. Nah, keberkahan NU itu ya udah bisa dibuktikan lah. Nah, setelah yakin dengan keberkah, kita akan tanamkan rasa syikoh gitu yang kuat dengan Nahdlatul Ulama dan berjuang di NU itu prinsipnya jangan hanya sebatas saya ketika menjabat di periode itu, tapi ila yaumil qiyamah. Itu harus ila yaumil qiyamah. Ketika ditanamkan bahwa berjuang NU itu ila yaumil qiyamah, kan tumbuh kesemangatan. Itu yakin, dan saya sendiri merasakan keberkahan dari NU itu sangat luar biasa. Kalau terkadang pikirkan kayaknya sulit ya. Iya. Tapi ada aja jalan-jalan ya. Ya, sampai hari ini NU bisa bisa tetap mengayomi masyarakatnya, umat Islam bisa berjuang. Itu karena keberkahan. Masya Allah. Keberkahannya luar biasa. Benar. Nah, kalau masalah warga NU memang sekarang ya harus betul-betul gitu, menguasai berbagai kedisiplinan ilmu kan. Betul ya, betul. Terutama ya kalau bicara masalah pengajian, kemudian tentang ya ibaratnya hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan ya NU ya. Benar. Luar biasa lah, banyak pesantren. Tapi hari ini yang harus dibangun, saya sering sampaikan di warga NU di Kabupaten Pangandaran itu dari mulai pendidikan, ekonomi, kesehatan itu harus dibangun. Karena pendidikan semua pasti butuhkan pendidikan. Maka dorong untuk adanya sekolah yang berbasis ma'arif NU. Alhamdulillah. Pokoknya intinya panjenengan menanamkan kecintaan tadi ya. Kecintaan dulu gitu. Kalau orang-orang kecintaan cinta, itu akhirnya kita mendapatkan keberkahannya gitu ya. Ya cinta dulu kan gitu ya. Kalau dalam bait syair Sunda itu kan mapai jalan satapak gitu, cucuk hiji lembur. Itu kan karena ada satu rasa cinta ingin sampai ke tempat itu gitu. Katanya ada marbodas atau apa itu dalam bait syair itu. Jadi ada lagi kan mentas laut, leuweung gunung itu kan jadi masalah. Gunung kan udah lautan akan seberang itu kan karena ada rasa cinta. Kalau kita cinta kepada Nahdlatul Ulama sebagai ada sebuah syair juga man ahabba syai'an fa huwa abdun ya. Nah, itu luar biasa. Jadi berawal dari mahabbah dulu. Dari cinta, beran yakin, syikoh. Insya Allah. Nah, pendidikan semuanya kan butuh. Butuh itu kan. Kemudian ekonomi, kita tahu lah warga NU kan ya banyak yang di bawah yang perlu dibantu. Tadi awal kita ngobrol-ngobrol, panjenengan selain punya
idealisme juga visioner itu loh, yang ila yaumil qiyamah itu ya. Sehingga panjenengan tidak memikirkan apa yang saya dapatkan atau apa yang bisa saya lakukan saat ini, tapi panjenengan berpikir bagaimana next ke depannya itu loh ya. Iya. Karena yakin bahwa NU keberkahannya akan memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Dan kita kan yakin akan adanya akhirat. Iya. Kita pengen bareng-bareng sama beliau Hadratus Syekh, para masyayikh. Itu. Kemudian ya tadi ekonomi. Ini harus didorong gitu warga NU supaya ekonominya maju. Kemudian kesehatan. Orang NU juga ya namanya manusia kan sakit lah itu betul, kan betul. Baik kesehatan melalui menggunakan warisan-warisan leluhur atau secara medis ya ada yang sekolah, nanti kita bangun klinik dan lain-lain. Itu harus gitu. Harus semuanya harus. Dari pendidikan, ekonomi, kesehatan itu harus mulai dipikirkan oleh warga NU. Mohon izin sebelum mungkin panjenengan closing statement, capaian-capaian ya nun sewu, walaupun mungkin masih banyak yang harus kita benahi atau kita lakukan ke depan priorisasi ketua Tanfid berikutnya. Pada saat panjenengan jadi ketua Tanfid, apa saja ya nun sewu yang panjenengan sudah lakukan ya ini? Ya pertama karena ketika Anda menjadi kabupaten, otomatis kan PCNU-nya baru. Maka langkah pertama adalah menata organisasi, gitu ya, dari struktur di PC, MWC, ranting, Banum semuanya ditata. Kemudian setelah tertata semua, kita bergerak kepada kesekretariatan. Kita ikhtiar cari untuk dari sekretariat dari nol. Kita sama sekali, karena kita begini ya, mungkin kalau ada orang tua yang anaknya misah kadang dapat bagian tanah ini. Nah di NU sendiri kan karena mau dibagi apa gitu kan. Sementara PC yang induknya dulu juga belum bisa ngasih, ini mobil inventarisnya satu, tanahnya satu. Karena ya gitu lagi, karena NU belum tertata asetnya. Maka kita harus perlu cari tanah sebanyak-banyaknya untuk NU, nanti untuk penggunaannya nanti generasi ke depan akan tahu, tanah ini untuk apa. Kita harus cari sebanyak-banyak. Yang panjenengan sempat sampaikan kalau tanah nggak dijual di toko bangunan ya. Kita ikhtiar di tahun berikutnya adalah untuk kesekretariatan, alhamdulillah. Kemudian ada tanah lagi kita ikhtiar yang ketika pembangunan gedung NU itu kan belum selesai gitu. Kita tertatih-tatih lah, kadang mandek gitu. Akhirnya yang wakif itu kan, gimana Kiai kalau tanah itu dijual ada yang mau beli gitu, 500 juta. Kalau 500 juta itu kayaknya untuk bangun gedung itu selesai. Jadi kan sudah enak, udah ada inventaris. Kemudian gedung selesai. Gimana? Saya spontan jawab di saat itu. Dan dari rumah saya tidak tahu juga pertanyaan Pak Haji itu apa. Saya jawab, maaf Pak Haji, untuk masalah tanah terima kasih, tapi saya akan pertahankan dan saya tidak akan jual. Karena toko bangunan itu tidak menjual tanah, yang menjual hanya material. Mau diapakan itu ya? Insya Allah dengan izin Allah, berkah dari para masyayikh, saya konsep ke depan untuk menjadi tempat rest area dan wisata religi. Di dalamnya ada tempat parkir masjid, karena tempat itu kan nanti jadi rute orang-orang yang ziarah ke Pamijahan. Alhamdulillah sekarang ya rest area sudah selesai, gedung di periode sekarang sudah selesai. Ya, PCNU Pangandaran, gedung PCNU sudah selesai di periode ini. Rest area juga ya, masjidnya sudah selesai, tempat parkirnya cuman perlu ada beberapa penataan supaya ada daya tarik orang transit di situ. Betul. Kita bangun juga untuk syiar ya, NU mendunia gitu kan ya, bukan hanya di Indonesia. Di samping ada PCI NU, kita buat KBIH gitu, KBIH NU gitu. Dan alhamdulillah respon dari masyayikh ya sangat luar biasa, terlepas ya ada lah gitu ya. Dan alhamdulillah ketika jamaah haji sampai ke Mekah, jasnya hijau, bendera NU berkibar di Arafah, di Jabal Rahmah. Wah, itu sangat luar biasa. Artinya, Masya Allah. inilah NU mendunia itu kan. Jadi bola dunianya itu memang luar biasa. Bangga banget ya. Bangga ketika pelepasan dengan
jas hijaunya, Jas hijaunya KBHNU naik bis. naik Saya bis. nggak terasa itu sampai nangis. Nangis ya, Ada betul. jamaah yang berangkat pakai Betul. kursi roda. Masya Kiai, Allah. saya alhamdulillah bisa berangkat melalui Masya KBHNU. Allah, Doakan Masya saya sehat di sana. Allah, Masya Allah. Itu saya, ya Allah. Masya Allah. Ya ini kita harus berpikir bahwa perjuangan NU itulah yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah. Kita jangan berharap apa-apa. Allah Iya, itu iya. Maha Rahman Rahim. Allah itu akan Masya ngasih Allah, segalanya Masya ke Allah. kita. Gitu. Ya Allah. Ya itulah Saya dari semalam itu jujur merinding apa yang Panjenengan ceritakan tentang perjuangan Panjenengan selama menjadi ketua Tanfid di PCNU Pangandaran ya. Walaupun mungkin masih banyak hal yang perlu kita benahi. Iya, Tetapi betul. capaian-capaian ini kan tidak mudah gitu loh. Iya. Istilahnya penuh dengan perjuangan yang mungkin membutuhkan pikiran, tenaga dan berbagai hal ya. Ya, pasti itu. Dan tentunya kan tidak mungkin Panjenengan berdiri sendiri dan tadi alhamdulillah ada saudara-saudari kita yang dari muslimat yang Panjenengan cerita, Mbak Siti, Mbak Alfia dan banyak yang sangat membantu sekali ya. Yang sangat inspiratif juga ya. Ibu Hajah Alfia, Ketua Muslimat Kecamatan Pangandaran. Bu Nyai Siti, Ukhro, kemudian satu lagi Bu Nyai. Itu 3 orang itu sangat luar biasa. Berjuang di Muslimat. Terlepas 3 orang ini di level kecamatan, tapi di kabupaten juga punya pengaruh besar. Semangatnya sangat luar biasa lah gitu. Itu patut jadi teladan bagi pengurus muslimat. Bahkan bukan hanya teladan bagi muslimat saja, bagi pengurus NU. Seorang ibaratnya ibu dengan kesibukannya masing-masing, tapi sanggup meluangkan waktu, tenaga pikiran, bahkan materi untuk perjuangan. Yaitu karena mungkin dalam jiwanya tertanam cinta kepada Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Dan saya yakin beliau-beliau ini kalau ditanya ya yakin dengan keberkahan NU itu sangat luar biasa. Ya banyaklah tentunya bahwa NU itu kan sebagai organisasi tidak bisa ditangani oleh satu orang. Semuanya harus ikut. Seirama lah, satu komando. Ini harus satu komando gitu. Kan situ ada syuriah, ada jajarannya, ada tanfidiyah. Kalau kepengurusannya solid, kompak, ikhlas, yakin dengan keberkahan, yakin jadi NU itu kaya sebetulnya. Kaya. Coba kita kalau ini aja, air mineral, bikin label sendiri. Rajaban Muludan, ya Muharraman, kemudian halal bihalal, doktrin air mineralnya dari NU, mau tingkat ranting, muslimat, selesai. Kemudian ya udahlah, pokoknya sangat luar biasa. Saya sering sampaikan di pengajian gitu. Kalau ada acara kegiatan NU atau ada acara kegiatan ya hajat masing-masing, tolonglah datangi. Oh itu punya Belandongan, dia warga NU, dia juga suka nyumbang ke NU, gunakan yang itu dulu. Kemudian kalau Panjenengan mau hajat, walimatul arus, walimatul khitan, apapun, saya arahkan, tolong belanja ke, itu pengurus NU, atau itu warga NU, itu donatur NU. Setidaknya kan kita belanja ke sana, dia itu sangat bahagia. Kemudian ketika ada acara NU, dia juga nyumbang. Lagian gini, kalau belanja ke sama-sama, kita mau ada kegiatan NU belanja ke toko NU. Ini Bu Haji, ini mau acara NU ranting, beli air mineral 5. Karena dia orang NU, terpanggil 5, kadang ditambahkan jadi 2 dus lagi. Nah itu, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya sarankan kayak gitulah, kita bangun fanatik dari ekonomi warga NU. Masya Allah. Itu insya Allah lah. Jadi berkah NU itu yakin, subhanallah, berkahnya luar biasa. Dan tentunya tadi Yai, misalnya
teman-teman saudara-saudara saya yang saya kenal di Pangandaran rata-rata kenal dengan panjenengan Setoyo ya kayak Kang Jainal Mustafa, Jainal Mutaso, termasuk tadi yang Mas Eko, Mbak Tuti ya. Jadi saya kadang berpikir ke belakang. Zaman itu Hadratus Syekh itu mendirikan NU bisa sampai tersebar di Pulau Jawa ya, saya keluar Jawa. Keterbatasan saat itu kan kendaraan nggak ada, alat komunikasi. Iya, komunikasi terbatas. Tapi saya baca sejarahnya itu kan salah satu adalah silaturahim yang kuat. Masya Allah. Hadratus Syekh, ya. Kemudian dan para masyayikh itu silaturahimnya kuat. Sementara kan saat itu kan alat komunikasi nggak ada, kendaraan nggak ada. Mungkin untuk sampai ke titik pesantren itu sampai 3 hari, 4 hari baru nyampe. Nah, di zaman sekarang dengan kemudahan saya harus bisa memanfaatkan gitu. Kendaraan ada kan, alat komunikasi ada. Kalau kita nggak sampai fisiknya silaturahim, ya kita telepon, kita sapa, kita WA, kita apa. Kemudian kuncinya supaya orang NU itu mau ngaku NU, orang NU itu yakin dengan ke-NU-annya, pengurus itu harus mau silaturahim. Kayak gerakan ini gerakan silaturahim itu kuncinya. Saya yakin. Ini kuncinya memang benar. Silaturahim itu satu, memanjangkan umur. Ya, berkahi umur, kemudian mempermudah berkahi rizki. Nah, itu yang saya yakini. Jadi, kalau jadi pengurus apapun, jarang silaturahim, jarang komunikasi, jangan harap itu akan maju, betul ya. Akan maju. Jadi, yang saya bangun itu, saya kenal dengan, ya insya Allah saya dengan para kiai, dengan terlepas dulu saya sebagai ketua, saya nggak hanya kenal dengan sosok-sosok yang dipandang banyak orang yang di atas. Saya dengan anak-anak Banser. Panjang sampai ke bawah seluruhnya, panjang rangkul dengan anak Banser, anak Ibnu, kadang makan bersama, ngopi bersama gitu. Saya sering kumpul ya silaturahim ke ini. Ketika berjalan kemana, pokoknya mampir silaturahim terus. Itu yang jadi kekuatan. Soalnya kalau kita pengen NU itu besar, NU itu ya orang NU bangga dengan NU-nya, kita sebagai pengurus harus mengasih sesuatu, kan kita nggak punya dana. Itu dengan pengakuan, dengan kekeluargaan didekati gitu. Banyak yang kayak gitu. Contoh saya gini, ada waktu itu kan ada ya orang kiai yang masuk di HTI kan, lagi rame-ramenya. Saat itu saya pernah ketemu gini. Yai, nanti ada kebiar sholawat Habib Syekh di Pangandaran. Dia jawabnya itu, buat apa sholawatan? Gitu. Wah, ini sudah masuk HTI. Padahal dulu dia ya santri pesantren gitu. Ya nggak apa-apa. Kemudian ketemu lagi, dia masih itu kan HTI masih kuat kan lagi kuat. Suatu saat dia harus kembali ke NU. Saya silaturahim. Saya dekat, saya bangun komunikasi secara pribadi tidak putus asa ya. Saya bangun komunikasi secara pribadi. Saya nggak nyinggung. Suatu saat dia itu mau bikin sekolah. Ya, sekolah SMP gitu. Kemudian saya datang ke rumah, Kiai mohon bantuannya, saya mau bikin sekolah, kita sosialisasi. Nah, di situ saya memanfaatkan momen. Gini aja. Saya akan bantu jenengan untuk rekrutmen ya calon siswa, tapi jenengan harus kembali ke NU karena jenengan itu NU dulu pernah di IPNU dulu gitu. Ya, ya gimana ya? Sekarang kan itu pilihan jenengan. Pilihan panjenengan. Kalau jenengan sudah yakin, sudah apa? Yang kedua begini, saya ultimatum. Kalau jenengan nggak mau kembali ke NU, tetap di HTI, sementara sekarang lihat teman-teman jenengan yang di itu. Saya akan boykot. Dia bilang kayak gitu. Pilihannya. Saya akan boykot. Saya akan boykot. Jangan ada warga ini yang sekolah di jenengan. Pilihan jenengan yang mana? Tapi karena dia dari rumah sudah merasa pengen kembali gitu ya, pengen kembali ke NU. Saya pilihannya dua itu kan. Akhirnya taslim kan. Sudah Kiai salaman, dia sambil merbasmili. Insyaallah Kiai saya akan ke NU lagi. Nah, pokoknya saya minta buktikan jenengan sekarang kembali ke NU.
Karena dewan gurunya kan banyak yang Nggih. HTI itu. Nggih, nggih, Banyak leres. HTI. Nggih. Saya minta siswa jenengan yang sudah kelas berapa itu, Nggih. ya kelas itu untuk ikut Makesta. Ada kan Makesta di Nggih. di pesantren jenengan, di sekolah jenengan. Nggih. Siap kayak alhamdulillah kita masuk semuanya ikut Makesta karena saya pengen membersihkan doktrin-doktrin dari itu. Makesta, gebiar sholawat, bendera NU semuanya dipasang di depan pesantrennya. Selesai. Sampai sekarang alhamdulillah. Sekarang malah ada RA, ada SD, ada SMP luar biasa. Masya Allah. Sekarang kalau ketemu ya. Tadi itu ya, Pak Jenengan tanamkan kecintaan itu ya. Iya, cinta dulu. Dan apapun tetap memakai nama NU ya. Iya. Fanatik itu harus. Fanatik itu harus. Sampai saya itu mungkin nggak tahu ya di daerah lain. Tapi saya Tanfidia, saya diskusi dongeng-dongeng sama ini. Ini kan para kiai banyak yang ya pasti ya ada mobil, ada motor itu. Gimana kita bikin ini ya kan kalau itu kan nggak mungkin lembaga mobil namanya itu asosiasi. Kita bikin gini aja. Komunitas motor mobil Nahdlatul Ulama. Saya bikin itu. Saya keren. bikin stiker di mobil. Stiker di mobil. Dan saya yakin stiker itu berkah loh. Berkah. Saya kemana-mana ada yang itu banser dari jauh itu. Wah, jadi KM2NU gitu namanya. KM2 itu komunitas motor mobil Nahdlatul Ulama. KM2NU ya. Iya, saya anjurkan pengurus itu supaya pasang stiker di mobil itu. Ya, Masya Allah. Itu kan baru kan. Iya. Supaya apa orang NU bangga dengan NU. Saya rumah orang NU harus ada logo NU. Motornya pasang logo NU, mobilnya pasang NU. Saya miris ya. Ya mobil dikasih logo-logo yang lain kan gitu. Kenapa nggak logo NU gitu ya? Maka saya kan ya ada mobil, saya gitu ada motor, saya kasih logo NU. Gitu. Ya besar kelihatan gitu. Sampai kendaraan saya itu ada yang bilang gini, Pak Kiai pinjam inventarisnya, padahal mobil saya pribadi itu. Karena saya kasih logo NU. Dikiranya inventaris? Iya, dikira inventaris. Kalau inventaris kan ditulis PCNU, logo PCNU. Yang saya kasih logo NU depan belakang itu dikira Pak Kiai pinjam yang inventaris yang hitam aja. Ya itu mobil saya itu, nanti kalau dipakai saya repot. Gitu. Itu gitu. Doktrin saya gitu. Sampai pengurus MBC, Banom, karena saya sering support. Jadi kan punya mobil, NU itu harus ada siar. Kemanapun NU berjalan harus siar, harus kelihatan. Masya Allah. Lihat kan, mobil logonya NU, ini orang NU, motornya NU, rumahnya NU, semuanya harus NU lah. Gitu. Gitu. Padahal saya guyonnya, kalau perlu jidat kita tulisnya NU. Gitu. Kemanapun kita berjalan, orang tahu kita NU. Iya, gitu. Itu harus, kita harus pede. Betul, pede. Kan ada juga orang yang kayak gini. Saya mah nggak NU, kayak NU-nya cukup di hati. Nggak bisa. Gini, kalau masalah ikhlas, iya betul. Orang NU itu paling ikhlas kan. Kalau bicara ikhlas, banyak orang kiai-kiai NU yang ikhlas dalam segalanya ikhlas. Tapi gini, makna ikhlas itu jangan kebablasan sampai nggak ada plang NU, nggak ada logo NU di rumah. Ditanya saking ikhlasnya sama NU. Iya. NU cukup di hati aja ya. Iya. NU itu siar. Siar itu harus kelihatan. Harus kelihatan. Dimanapun harus kelihatan. Kita itu NU. Kita itu NU. Harus bangga. Kalau ditanya NU banyak, kalau ditanya NU-nya di hati kan gak kelihatan. Gitu. Gitu Pak Dokter. Mudah-mudahan. Yai izin Yai. Mudah-mudahan Yai sekeluarga dan keluarga besar Nahdien yang ada di Pangandaran. Mudah-mudahan selalu berikan kesehatan dan tentunya kita sama-sama mengharapkan keberkahan ya. Iya betul. Siap. Oke Yai, matur sembah nuwun Yai bincang-bincang pagi ini Yai. Iya sehat selalu Pak. Matur sembah nuwun seluruh warga Nahdien dimanapun berada. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.